Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara seimanku, selamat datang yang telah hadir dalam podcast yang spesial ini mengenali atau GAMA, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bandung. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, sebelum dimulai, kenalin dulu nih, nama aku Salsabila Nurfazila, bisa dipanggil Sabil. Nah, buat podcast sekarang itu, kita akan ada sistem yang berbeda nih, teman-teman. Buat podcast yang sekarang itu, kita bakal ada narasumber nih, teman-teman. Jadi aku gak sendirian nih. Jadi mungkin kita langsung aja sambut ya. Ada Teh Nisrina. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Teh. Bagaimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Teh. Nah, buat sekarang nih Teh, kalau boleh tahu Teteh kesibukannya apa nih Teh? Ya, seperti biasa ya Teh, kita sebagai mahasiswa disibukkan oleh kuliah Teh. Masya Allah, rajin-rajin ya Teh kuliahnya. Nah, teman-teman nih, tanpa panjang lebar lagi, karena kita sudah sedikit berkenalan dengan narasumber kita, langsung aja kita ke podcast kali ini yang mengusung tema tentang hijrah ala Gen Z. Duh, temanya ini tuh sangat-sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman buat pencerahan zaman sekarang nih teman-teman. Boleh nih buat teman-teman semuanya disimak sampai selesai ya. Nah, Teh, buat sekarang nih Teh ngomong-ngomong tentang hijrah. Hijrah itu apa sih Teh? Oke Teh, secara bahasa asal yaitu kata hijrah dari bahasa Arab, yaitu yuhajir hijrah yang berarti memutuskan. Sedangkan dalam KBBI, hijrah artinya berpindah atau menyingkir dari satu tempat ke tempat yang lain ke arah yang lebih baik. Mungkin secara jelasnya dapat disimpulkan bahwa hijrah adalah berpindah dari suatu tempat yang dulunya buruk ke tempat yang mengubah seseorang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu, Teh. Masya Allah, Masya Allah ya Teh. Nah, seperti itu ya teman-teman arti mengenai hijrah. Mungkin kita langsung lanjut lagi nih Teh. Menurut Teh, gimana sih hijrah di generasi zilenial ini? Atau sering disebut Gen Z itu? Oke, Teh. Seperti yang kita tahu ya, bahwa Gen Z ini atau Zilenial ini sangat dekat dengan teknologi atau hidup di era yang serba digital. Namun, ada konsekuensi dari teknologi internet yang pada akhirnya era digital ini membuat Gen Z seperti kita memiliki cara hidup yang instan melebihi generasi sebelumnya, yakni milenial. Mereka seperti atau kita terbiasa dan mahir dengan berbagai perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang mengandalkan segala sesuatu lebih efisien dan efektif. Gen Z juga amat menyelami melankolis kehidupan di dunia maya, terutama media sosial seperti kita, yang nyaris sama pentingnya dengan kehidupan nyata. Biasanya anak-anak zilenial ini amat menggemari lagu-lagu bertema sad song gitu teh. Baik lirik maupun musiknya, atau kadang-kadang juga lagu yang bertema penyemangat seperti manusia-manusia kuatnya tulus seperti itu ya teh. Gen Z juga gemar berekreasi untuk alasan self-healing yang mungkin gambarannya karena hidup keseharian kita itu keras dan penuh tekanan, maka mereka butuh healing seperti akhir akhir pekan. Pertanyaannya, apakah beban hidup Gen Z ini memang lebih berat sehingga menuntut perjuangan lebih keras sehingga mereka mudah baper? Nah, mungkin untuk perbandingan sekaligus mencari sumber inspirasi hidup, kita alangkah baiknya menengok ke belakang pada tahun 1445 tahun Hijriah silam, di mana junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi salah satu fase terberat dalam perjuangan dakwahnya tentang bagaimana Nabi dan para sahabat dipaksa eksodus dari kota yang telah melahirkannya. Seperti kita tahu, Makkah
ke Madinah itu berjarak hampir 500 km, seperti antara jarak Jakarta dan Semarang. Tak cukup itu, mereka dimiskinkan karena tak boleh membawa aset mereka di Mekah. Mereka juga justru diburu oleh proses hijrahnya oleh para tentara pemburu bayaran, yaitu kaum Quraisy. Tetapi cara Nabi dan para sahabat menjalankan proses hijrah ini terbilang penuh inspirasi teh. Dan kadang peristiwa hijrah inilah perjuangan dakwah Islam akhirnya menggapai kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Lalu, apa aja sih makna hijrah bagi Gen Z? Mungkin akan disampaikan 4 poin mengenai hal tersebut. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami ujian. Entah seperti kita mahasiswa TLM, yaitu mata kuliah parasitologi, kimia klinik, bakteriologi, atau ujian kehidupan lainnya. Karena masing-masing hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mengujinya sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan terlalu fokus dengan masalah, jangan terlalu mendramatisir masalah seolah-olah sebagai yang terberat gitu. Karena manusia dan bahkan makhluk hidup terbaik yang pernah dilahirkan di bumi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mengalami ujian yang teramat berat. Adakah yang lebih berat dari terusir dari tanah kelahirannya atau ditolak oleh lingkungannya? Mungkin poin ini menjadi renungan untuk kita semua. Yang poin kedua itu apa yang dialami Nabi dan para sahabat yang diusir dari kota kelahirannya dan harus hijrah ke Yastrib adalah sebuah ujian yang berat. Tetapi bukan dilakukan demi kelangsungan risalah, tetapi maksudnya harus dilakukan demi kelangsungan risalah kebenaran dakwah Islam seperti itu. Maka yang dilakukan Nabi dan sahabat adalah menyempurnakan niat dan motivasi mereka untuk berhijrah. Meski ancaman permiskinan hingga pembunuhan pun harus dihadapi mereka. Tetapi karena mereka telah menyempurnakan niat dan motivasi berhijrah semata-mata karena Allah, maka semesta pun akan bekerja dengan wujud pertolongan Allah untuk membantu mereka. Ya inilah hukum alam, hukum sosial yang sunatullah Allah, hingga siapapun yang punya niat dan cita-cita besar, fokus pada niat dan perjuangan itu, maka kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Tidak ada kesuksesan yang jatuh dari langit, semua butuh kebulatan tekad dan keteguhan di tengah berbagai godaan yang mengganggu visi besarmu. Selanjutnya poin yang ketiga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh masyarakatnya, yaitu kaum Quraisy di Mekah, mereka bukan karena ia bodoh dan bermasalah, melainkan karena kaumnya tidak bisa melihat keunggulan pribadi dan risalah dakwahnya. Dan fakta ini diperlihatkan oleh orang-orang Yasrib yang berperadaban lebih maju dari Mekah yang justru memintanya untuk menjadi pemimpin mereka. Mereka bahkan berbaiat untuk Rasulullah, menyatakan loyalitas dan kesetiaannya untuk dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merasa berada pada lingkungan yang tidak menghargai kemampuan kita, mungkin kita perlu hijrah ke lingkungan yang lebih suportif, di mana ekosistem dan sistem baru yang bisa melesatkan potensi kita. Dan inilah makna hijrah bagi Gen Z yang ketiga yang relate dengan kondisi kekinian juga. Selanjutnya mungkin yang poin terakhir, yang keempat, yaitu strategi boleh berubah tetapi tidak dengan tujuannya. Maksudnya, strategi ini dibutuhkan karena aksi hijrah ini juga penuh ancaman dan tantangan. Rasulullah yang melakukan perjalanan hijrah kedua dengan Abu Bakar pun menyiapkan sejumlah strategi yang cerdas, dari mulai meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya di kamar Nabi, guna mengelabui pasukan bayaran kaum Quraisy yang sudah mengepung rumah Nabi, sampai menyewa navigator untuk memandu perjalanan panjang melalui gurun pasir yang amat panjang, membeli ratusan domba untuk mengecoh jejak, hingga bersembunyi di bukit dan gua sur yang untuk menghindari kejaran musuhnya. Intinya, tujuan itu harus sama, yakni hijrah ke Yastrib untuk membangun tatanan baru
Tetapi strategi bisa saja berbeda, seperti halnya strategi silent Nabi Abu Bakar dengan strategi terang-terangan ala Umar bin Khattab. Mungkin inilah makna hijrah bagi Gen Z yang amat penting, yang perlu kita renungkan, terutama terkait dengan bagaimana mewujudkan goals dalam hidup kita. Mungkin ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Mengampun, mengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin seperti itu teh mengenai hijrah di generasi zilenial yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, Masya Allah ya Teh. Hijrah ini tuh memang tidak mudah ya Teh, apalagi di zaman Gen Z sekarang, yang memang banyak sekali rintangan dan cobaannya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya, kalau kita mau hijrah itu kita membutuhkan persiapan yang matang, juga istiqomah dalam menjalaninya ya Teh. Terima kasih banyak Teh Nisrina yang telah menjelaskan mengenai hijrah ala Gen Z dan berkenan hadir pada podcast kali ini. Semoga teman-teman sekalian juga dapat memahami dari materi kali ini ya teman-teman. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir nih. Nah, karena materi ini sangat menarik ya Teh, dari tadi kita membahasnya itu sangat menarik. Jadi udah gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita tunggu nih podcast dari Gama TLM episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mungkin ada yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Dan jika itu berat untukmu, berlari-lari kecillah. Jika lelah, maka berjalanlah. Jika kamu tidak bisa, maka merangkaklah. Tapi jangan pernah engkau berhenti atau berbalik arah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.